ada petugas dari KPU Pantarlih, KPU Kuburaya datang ke warga di RT-nya Bang Muslimin ini. Nah, kalau dari KPU Kuburaya sendiri mungkin bisa dijelaskan Bang, dasarnya kenapa petugas datang ke situ Bang? Ya, terima kasih. Terkait dengan petugas coklit kami, Pantarlih itu kan berbasiskan wilayah kerja dan berbasiskan TPS. Nah, dari Permendagri 52 itu asal muasal sampai terjadi ada beberapa wilayah kota yang kemudian secara resmi menjadi bagian Kuburaya. Nah, itu tentu ranahnya pemerintah. Kami ini kan penerima data dari keputusan 52 itu. Secara administrasi wilayah tentu itu diantaranya Perumnas 4 dan SBR ini. SBR tidak semuanya kan. Artinya mungkin yang pas perbatasan itu dinyatakan menjadi bagian wilayah Kuburaya. Nah, sehingga kami kan pelantikan Pantarlih itu kan di 12 Februari. Saat tanggal 13 tentu mereka koordinasi dulu dengan RT, mungkin bertemu dengan abang kan. Memang itu alurnya kan. Mereka akan membawa form A daftar pemilih, form A daftar pemilih potensial, untuk kemudian mereka melihat kalau rumah itu wilayahnya Kuburaya, pasti mereka datangi. Bukan secara otomatis rumah itu orangnya langsung dinyatakan pemilih Kuburaya, kan mesti ditanya dulu. Kan banyak nih hari ini warga kota yang ada di Kuburaya kan, seperti dari Pos 9, Sungai Raya Dalam dan sebagainya. Sama halnya pelakuannya di SBR. Kemudian mereka tentu akan bertanya dan mencocokkan antara dokumen KK, KTP-nya dengan daftar pemilih yang mereka bawa. Nah, kalau kemudian ternyata berbeda data yang kita miliki dengan KTP, tentu tidak bisa kita jadikan data di tempat kita. Ada kode-kode tertentu yang kemudian diberi keterangan. Nah, contoh, kalau di SBR ini ada nama Budi lah umpama. Kemudian kita cek nama si Budi, ternyata tidak ada dalam daftar pemilih kita, dan kita lihat KTP-nya alamatnya Sungai Jawi Dalam. Walaupun rumahnya di Kuburaya, tentu nanti data ini masuk ke Kuburaya, ke kota dia. Nah, itulah fungsi coklit untuk memastikan apakah rumah-rumah yang ada di wilayah Kuburaya itu pemilihnya itu apakah Kuburaya atau di tempat yang lain. Nah, jadi prosesnya kalau dia KTP Kota Pontianak akan tetap dicatat. Nah, kalau dia Kota Pontianak kemudian namanya ada di daftar pemilih maka dilihat alamatnya kan, di situ kan Desa Ampera Raya, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Kalau KTP-nya sama namanya, kemudian desanya Saigon, Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, artinya tidak sesuai dengan alamat. Nah, maka ada kode yang diberikan teman-teman, kode 8, nanti salah penempatan TPS. Nah, alurnya seperti itu. Kalau ini kan ada temuan begini. Ya, karena kenapa mereka datangi Pak RT? Karena diinformasikan itu adalah wilayah Kuburaya. Nah, kalau bukan Kuburaya tidak boleh. Pantarlih itu akan melintas wilayah. Jadi informasi ini ada masalah batas wilayah ini kan sudah beberapa waktu sebelumnya, dan menurut Ketua RT ini sebelumnya itu mereka didata di wilayah Kota Pontianak untuk pemilu sebelumnya. Informasi ini apakah sampai juga di KPU Kuburaya dan ada upaya sosialisasi sebelumnya? Nah, terkait dengan Permendagri 52 ini kan 2020. Nah, yang mengeluarkannya pemerintah, tentu pemerintah punya kewajiban untuk menyampaikan ke semua pihak yang terkait. Nah, kalau KPU ini kan karena kebetulan tahapan pemilu ada proses coklit, makanya kami juga akan turun ke lapangan. Artinya KPU tidak punya kewajiban untuk menginformasikan sebelumnya. Kan ini karena pemerintah antara kota dan Kuburaya agar Permendagri ini disosialisasikan sebenarnya sebelum proses coklit ini. Nah, karena ada coklit berbasiskan wilayah, dimanapun rumah warga penduduk itu kalau dia berdomisili di Kuburaya, maka petugas Pantarlih Kuburaya lah yang akan mendatangi dulu untuk memastikan dan mencocokkan antara data pemilih yang dipegang mereka dengan KTP atau KK-nya. Jadi tidak serta-merta kemudian diklaim Kuburaya, kan banyak juga penduduk kota yang berdomisili di Pas 9 umpamanya atau di Sungai Raya Dalam. Mereka tetap memilih di kota itu kan. Dan kota tidak bisa kemudian mendata mereka yang berada di wilayah Kuburaya. Sama juga kami ada warga Kuburaya yang berdomisili di kota.
kita tidak bisa, kita bukan mengejar orangnya, tapi rumahnya, domisilinya kita lihat. Kalau KTP-nya Kubur Raya ya kita akan data dia. Kalau alamatnya berbeda tentu akan ada kode-kode tertentu yang diberikan dalam form data pemilih itu. Kalau kasus serupa ada ditemukan nggak Bang, selain di Saigon? Informasi dari teman-teman PPK itu ada di Palima juga ada. Palima itu ada beberapa kakak yang juga masuk ke wilayah Kubur Raya. Sama juga dengan Pak RT, kan kebingungan juga mereka kok tiba-tiba masuk Kubur Raya. Tapi karena basis kami Pantarli itu wilayah kerjanya wilayah Kubur Raya, jadi diinformasikan ini sudah masuk Kubur Raya sekian kakak. Ya kita datangi juga, sama juga, cuma kan ya tidak viral seperti ini, tapi ada juga penolakan. Kemudian di Sungai Beliung juga ada, cuma tidak banyak lah kan, yang banyak ini kan di Perumnas 4 dan mungkin di SBR ini salah satunya.